Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat beriman. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kelimpahan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya doakan bagi para sahabat beriman yang masih mempunyai hutang atau mempunyai amanah, semoga Allah segera melunaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di fokus bahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah pohon rezeki ya, dan bagaimana cara kita mendapatkan banyak buah rezeki yang lebih dari orang lain. Jadi ini kita analogikan bahwa rezeki itu adalah buah dari pohon ya. Nah, pohon rezeki ini merupakan pohon atau semacam induk rezeki ya. Nanti buahnya ini berbentuk sebagai, kita analogikan sebagai rezeki yang diperebutkan oleh seluruh umat manusia ya. Meskipun pada hakikatnya bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar, tapi ada baiknya kita juga harus menjemput rezeki ya. Harus menjemput rezeki dan istilahnya mengais rezeki supaya kita dapat lebih banyak dan lebih barokah. Nah, ini kita ibaratkan sebagai pohon ya, pohon buah ya. Sebut saja pohon buah mangga ya. Nah, pohon ini kita ibaratkan sebagai apa istilahnya ya, gudangnya rezeki yang dikhususkan oleh Allah untuk para manusia. Nah, buah-buah ini diibaratkan sebagai rezeki ya. Itu bisa berupa sebagai uang, kekayaan, kesehatan, rezeki, anak, jabatan, atau apapun rezeki yang berbentuk kenikmatan di dunia ini. Nah, ini di pohon ini sudah berlebat buah ya, dan buah ini akan jatuh dan diambil oleh manusia ya. Nah, ini diibaratkan ini manusia di dunia penjemput rezeki ya. Ini para pejuang keluarga yang sedang memperbaiki rezeki atau ekonomi keluarga ya. Ini diibaratkan kita sedang menunggu ya. Jadi kalau kita menunggu berarti menunggu buah yang jatuh. Nah, kalau menunggu, nah ini rezeki itu gak akan salah. Jadi setiap buah ini diibaratkan mempunyai sensor dan akan jatuh dekat dengan yang punya haknya. Misalkan ini si A mendapatkan 1 ya, si B juga 1, sama semua 1-1. Tapi ada yang lebih, misalkan nih yang nomor 1 dia mendapatkan 2 ya, nomor 2 mendapatkan 1, bahkan ada yang mendapatkan 1 tapi busuk dan ini gak mulus gitu. Nah, meskipun rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar, tapi kita mempunyai kewajiban atau mempunyai istilahnya untuk berikhtiar lebih ya. Ini misalkan kita pakai galah. Nah, pakai galah gitu kan. Atau ini ada yang melempar pakai batu. Bisa gitu kan. Pokoknya apapun kita lakukan untuk mendapatkan buah yang lebih banyak. Itu bahkan juga ada metode-metode supaya kita mendapatkan rezeki lebih banyak. Yaitu gimana ya, caranya kita memakai galah ataupun misalkan kita bisa menambahkan atau kita membawa keranjang ya. Supaya apa? Keranjang itu ya istilahnya kita memantaskan, kita membuat diri kita pantas untuk menerima rezeki lebih. Nah, kalau galah ini kita ibaratkan sebagai istighfar ya, karena istighfar ini
adalah merontokkan dosa-dosa kecil ya. Artinya dosa-dosa kecil inilah yang menjadi penghalang rezeki kita. Nah, ini nomor 1 ini dia membawa keranjang, sehingga buah yang jatuh masuk ke keranjangnya dia, sehingga dia mempunyai lebih banyak rezeki dan lebih deras gitu. Nah, keranjang ini kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diibaratkan sebagai sedekah subuh atau bangun pagi atau sholat duha ya, atau apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk mendekatkan rezeki lebih dekat dan lebih deras datang ke kita. Nah, misalkan dia membawa 2 keranjang, berarti dia rajin menjalankan sedekah subuh, sehingga apa? Sehingga dia lebih memantaskan dan lebih menyiapkan diri untuk menerima rezeki lebih dari orang lain. Nah, yang lainnya ini hanya memakai galah dan melempar dengan batu gitu. Jadi gitu ya, kita ibaratkan ini ada pohon lebat berbuah ya, pohon ini udah siap panen. Nah, kita pun harus siap memanennya dengan cara memantaskan diri kita, mempersiapkan kita sebagai wadah untuk menerima rezeki ya. Keranjang ini kita ibaratkan sebagai kita bangun pagi ya, karena sabda Rasul ya, ya Allah berkatilah umatku di pagi hari mereka gitu. Nah, si buah-buah ini ada juga yang jatuh dan tidak ada yang ngambil. Artinya buah ini dia busuk ya, dan dia menjadi pohon baru gitu. Ini diibaratkan bahwa ini sedekah-sedekah ya, sedekah-sedekah, karena kan sedekah dia menambahkan rezeki. Misalkan ini si nomor ini yang keranjangnya 2, dia kelebihan jika ada yang jatuh ke tanah dan buah itu menjadi pohon baru atau menjadi calon bakal pohon baru. Tapi nah, diibaratkan bahwa si pohon baru itu sudah menjadi milik si nomor 1, sehingga dia mempunyai cadangan rezeki, pohon rezeki yang baru. Nah, itu kalau diibaratkan itu dengan sedekah ya, karena sedekah itu Allah sudah menjanjikan berapapun nilai sedekah yang kita keluarkan, Allah akan mengganti minimal 700 kali lipat, dan akan dilipat gandakan lagi bila kita melakukannya dengan rutin dan ikhlas. Jadi begitu ya, ini semakin banyak kita sedekah, semakin banyak pohon-pohon baru sebagai calon pohon rezeki. Tapi pohon yang ini, pohon yang baru tumbuh ini tidak akan diperebutkan, karena akan menjadi pohon rezeki bagi kita dan keluarga kita. Jadi itulah kalau diibaratkan sebagai sedekah. Jadi dia terus akan berkali lipat ganda gitu ya. Dari asalnya 1 yang kita sedekahkan ke bumi, itu menjadi tunas, menjadi pohon baru yang akan menjadi berbuah lebat nantinya. Jadi begitu ya kawan-kawan semua, kita ibaratkan. Nah, apa saja sih kita untuk memantaskan dan mempersiapkan wadah rezeki kita, yaitu kita misalkan bisa memakai galah, atau dengan dalam ini lebih banyak membaca istighfar ya, sehingga dosa-dosa kecil kita menjadi rontok dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa kecil seperti ghibah, berbohong, itulah dosa-dosa yang tidak terasa, tapi itu sangat mempengaruhi ke derasnya datangnya rezeki kita. Atau kita siapkan keranjang atau wadah atau karung ya, kita ibaratkan ini dengan bangun pagi dan sedekah subuh. Jadi rutinkan ya, buang kebiasaan tidur setelah subuh, karena itu sama saja dengan menutup pintu rezeki ya. Dan biasakan bangun subuh dan sedekah subuh. Atau ini kita ambil batu ya, batu untuk melempar buah. Batu ini kita ibaratkan sebagai apa ya, berprasangka baik gitu ya, karena sesuai di dalam Al-Quran bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita selalu positive thinking ya,
berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita tidak, oh ya Allah saya udah berdoa, saya udah bangun subuh, tapi kenapa rezeki saya seret terus. Nah itu tidak boleh tidak boleh mengeluh dan berburuk sangka ya, karena Allah sesuai dengan prasangka makhluknya. Kalau kita berprasangka bahwa Allah belum menurunkan, maka ya rezeki kita tidak akan turun gitu. Nah ini dengan kita banyak sedekah, sehingga kita banyak menumbuhkan calon pohon-pohon berbuah lebat untuk rezeki kita dan keluarga kita gitu. Jadi gak akan tertukar gitu. Misalkan kalau kita yang nanam biji, ya pasti kalau nggak kita ya anak cucu kita ya akan menikmati buahnya, menikmati lebatnya buah rezeki ini. Jadi saya titip kepada teman-teman semua, terus jangan berhenti lakukan kebaikan, terus jangan lupa untuk bersabar dan bertahan ya, karena gak ada yang instan. Sesuatu itu kita perlu proses dan perlu waktu gitu. Yang penting kita pantaskan diri kita persiapkan wadah dan karungnya, kita perbanyak istighfar, perbanyak biasakan bangun subuh dan perbanyak sedekah subuh ya, sehingga kita lebih banyak menyiapkan wadah atau keranjang untuk menampung rezeki kita. Oke, begitu ya kawan-kawan semua, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelimpahan rezeki yang barokah. Sekali lagi minta keringanan tangannya untuk like, komen dan share ya. Kalau dikira bermanfaat, kalau gak bermanfaat mungkin itu kesalahan dari saya ya. Semoga kita semua menjadi pemilik pohon-pohon rezeki dengan berbuah lebat. Oke, demikian ya, semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.